Jadi mereka maunya apa ke kamu? Berhenti aja? Berhenti ikut mama merantau ke Malaysia. Jadi mereka menginginkan begitu? Iya, di desa saya itu sarjana perempuan itu cuma 1 orang. Di desa kamu? Di desa saya cuma 1 orang. Karena di sini ada satu tokoh yang membuat saya sangat terinspirasi. Karena kebetulan di desa saya itu sarjana perempuan. Sahabat podcast mahasiswa. Jadi kesempatan kali ini saya kedatangan tamu spesial yang saya nggak kenal tapi spesial. Spesial dalam arti karena dia merupakan sosok yang memperjuangkan dirinya sendiri untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi, terus aktif semangat, dan sampai hari ini dia sampai di perguruan tinggi, dan saya dengar dia juga tidak mudah untuk sekolah SD, SMP, kemudian sampai melanjutkan SMA hingga jenjang kuliah. Dan kita akan ngobrol-ngobrol, dan obrolan ini mungkin lebih kepada bagaimana keinginan perempuan yang tinggal di desa pelosok nggak ada biaya, kemudian dia masih ingin gitu berpendidikan gitu. Dari mana keinginan itu muncul sementara dia keterbatasan biaya? Yang biasanya dia sudah nggak ingin apa-apa ya, perempuan biasanya kan kalau udah di desa nggak, orang tua nggak mampu, Iya. diam aja kok. Iya. Biasanya begitu kan. Nah sekarang saya bersama Nurul, Iya. dipanggil Nurul. Iya, Nurul. Mahasiswa Universitas Madura. Iya. Semester 4. Iya, semester 4. Di prodi? Di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oke. Nah yang saya dengar itu kan, yang saya dengar kamu ini orang yang semangat walaupun nggak ada biaya. Nah ini kan pertanyaan awal saya adalah, kamu bener nggak ada biaya waktu dari awal sekolah hingga sekarang kuliah? Kalau bicara masalah biaya ya Kak, karena memang dari background keluarga saya itu dari buruh tani gitu ya kan, dari tani yang memang kesehariannya itu cuman pendapatannya jual jagung, karena kan kebetulan orang tua saya itu taninya itu di kacang, jagung, jadi terkait pendapatan itu cuman dari hasil jual tani tersebut. Nah kebetulan pas saya kelas 1 SD itu ada sebuah musibah yang mana orang tua saya, ayah saya itu meninggal dunia, sehingga keterpaksaan perekonomian mama saya itu harus merantau ke Malaysia. Dari sejak kelas 1 SD? Dari sejak kelas 1 SD. Sorry saya potong teman-teman, saya lupa menyampaikan. Kamu orang desa? Belaban, kecamatan? Batu Marmar. Kecamatan Pantura, yang memang oleh orang-orang kota itu di stigma oleh orang kota-kota Pamekasan banyak mengatakan Pantura itu terbelakang. Iya. Oke, kita lanjut dulu. Jadi SD-nya ibu kamu sudah merantau? Iya. Dari SD kelas 1 sampai SMP kelas 2 itu baru ibu pulang dari Malaysia. Enggak pulang sama sekali sebelumnya? Enggak pulang sama sekali. Dari kelas 1? Dari kelas 1 SD sampai kelas 2 SMP itu baru mama pulang karena saya mondok gitu. Berarti yang biaya kamu ibu kamu? Kalau terkait biaya itu dari mama per bulan dari Malaysia. Dikirim dari Malaysia? Iya, dari Malaysia. Di sini siapa yang bareng kamu siapa? Nenek. Berdua doang? Iya. Kamu nggak ada apa saudara? Saudara perempuan itu juga ikut mama ke Malaysia. Merantau? Iya, merantau juga. Mama kamu kerja apa? Sebagai cleaning service di sebuah sekolah negeri di Malaysia. Di Malaysia. Terus biaya dikirim per bulan berapa waktu itu? Kalau dulu itu sekitar 100-200 gitu kan, masih per bulan. Kalau dari saya pribadi untuk uang jajan gitu. Terus kalau ke SMP itu karena kan setiap bulan makin tinggi ya. Makin tinggi itu naik 150, kan juga ada saudara-saudara bapak yang membantu gitu, yang juga ngirim saya di pondok kalau di SMP-nya. Nih pertanyaan saya begini, kamu udah tahu ya, kamu memiliki keterbatasan dari sisi ekonomi. Iya. Kemudian juga letak desa kamu juga di Pantura, pelosok gitu ya. Kamu tentu kan jarang juga ketemu dengan orang-orang yang menyemangati. Iya. Saya yakin di desa-desa itu banyak juga orang yang, wah mau kemana perempuan? Iya. Ketemu nggak dengan seperti itu? Iya. Kalau anggapan seperti itu, wah kata Maduranya ini. Ni bini demaah pakun ruburu ke dapur. Kamu ketemu dengan orang-orang yang bilang seperti itu? Ketemu bahkan mohon maaf itu bisa dikatakan orang terdekat saya gitu. Bahkan di sini posisinya pada waktu itu saya tidak mendapatkan dukungan dari orang-orang yang menganggap saya itu sebagai anak gitu. Jadi
dari keluarga saya pada umumnya itu karena keterbatasan perekonomian juga tidak mengizinkan saya untuk lanjut terkait pendidikan. Jadi mereka maunya apa ke kamu? Berhenti aja? Berhenti ikut mama merantau ke Malaysia. Jadi mereka menginginkan begitu? Iya. Kamu nggak mau? Nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena di sini ada satu tokoh yang membuat saya sangat terinspirasi. Nah kan kebetulan di desa saya itu sarjana perempuan itu cuma 1 orang. Di desa kamu? Di desa saya cuma 1 orang. Sampai sekarang? Sampai sekarang yang bergelar sarjana itu masih 1 sampai sekarang. Kita panggil dong ke sini kapan-kapan? Bisa nggak orang itu? Bisa. Insya Allah mungkin ya Kak. Ini perempuan ya? Perempuan. Nah, terus kamu terinspirasi ke dia? Terinspirasi dari beliau. Nah, kebetulan beliau ini kan masih family dengan saya. Saya ketika meminta motivasi lah bagaimana masukan kalau seumpamanya sakit bangunnya, jatuh bangunnya, dari perkataan keluarga sendiri ketika tidak percaya bahwasanya kita mampu itu untuk menghadapi itu bagaimana gitu. Nah, kata beliau cuman berkata seperti ini, kita harus keluar dari zona nyaman, barulah di sana kita dapatkan perubahan gitu. Jadi kamu benar-benar menjadikan kata-kata itu sebagai semangat kamu? Sebagai semangat saya. Oke. Jadi di tengah banyaknya orang yang tidak mau disemangati dan dimotivasi, kenapa kamu mau dimotivasi? Jadi kan yang pertanyaan kan, orang itu kadang ada yang mangkel nggak mau dinasihatin, nggak mau dimotivasi, dikasih tahu nggak tahu, dikasih tahu nggak mau gitu kan, dimotivasi kadang dia masih nggak mau. Iya. Jadi artinya yang benar-benar ingin kamu dapatkan dengan, ya ini kan pertanyaan saya. Iya. Pertanyaan saya maksudnya yang benar-benar ada di pikiran kamu waktu itu, kenapa kamu mau melanjutkan studi itu apa? Karena kan yang menjadi figur lah buat saya ini kebetulan profesinya sekarang itu sebagai guru dulu, karena pastinya kan seorang guru itu dapat gaji ya kan, dapat honor. Saya berpikiran kalau saya jadi guru seperti beliau, saya bakalan dapat uang, bisa nabung buat keperluan keluarga. Jadi keluarga saya tuh gak bakalan pontang-panting hutang sana hutang sini gitu. Jadi itu pertama, karena motivasi dari beliau dari profesi beliau juga sebagai guru. Nah di sana saya termotivasi untuk menjadi seorang guru juga gitu. Jadi kemudian lanjut ya sampai sekarang? Alhamdulillah sampai lanjut. SMA siapa yang biayain? SMA tetap mama. Dikirim? Dari Malaysia. Sekarang tetap di Malaysia mamanya? Iya tetap. Berarti waktu SMP pulang berangkat lagi? Iya berangkat lagi. Kamu SMA-nya di mana? SMA-nya itu ya? Enggak, saya di SMK Kejuruan Manajemen Bisnis di Lesong Lau juga, di Batu Marmar juga. Swasta juga. Swasta juga? Iya. Oke. Kemudian itu dibiayai sama juga? Iya. Terus masuk ke Unira? Di kuliah di Unira itu awalnya saya gak dikasih kuliah. Awalnya gak dikasih kuliah? Gak dikasih kuliah sama mama. Gimana kata mamanya? Karena gini, Mak, Nurul mau kuliah dengan prestasi yang sudah saya dapatkan di SMK itu ada organisasi teater gitu ya. Saya gabung di sana. Gabung di teater, alhamdulillah dengan bergabung di organisasi teater di sini saya mendapatkan prestasi juara puisi dan sebagainya, itu beberapa sertifikat yang membuat saya semakin yakin bahwasanya di sini saya punya potensi, saya punya bakat, dan ini harus saya tetap genggam bagaimana bakat saya bisa berkembang untuk membuat saya lebih menjadi orang maju kembali gitu. Jadi akhirnya dari bekal itu ya, prestasi itu kamu masuk ke Unira? Dari masuk ke Unira itu awalnya kan sama mama, Mak Nurul mau kuliah sama mama itu kata Maduranya, Mak tandi biaya gitu kan. Ya. Jadi dari sana ketika seorang ibu berseru kepada seorang anak masalah perekonomian itu kan pastinya sedih gitu ya kan, sedih. Jadi dari sana itu saya cari informasi terkait beasiswa itu kan pasti ada gitu, beasiswa itu pasti ada, nanya sama guru di SMK gitu, nanya sama kepala sekolah, Pak kalau di perguruan tinggi itu beasiswa itu caranya gimana gitu. Caranya gimana ini ke Nurul, kalau daftar beasiswa lewat jalur prestasi ini bisa apa enggak gitu, dengan prestasi yang sudah saya punya gitu. Dan alhamdulillah sama guru di sekolah itu dibantu, ini di Unira ada beasiswa gitu, siapa tahu ya, bidik misi, siapa tahu lulus gitu. Pamit ke mama lagi, Mak di Unira ada beasiswa, tapi sama Mak, iya kalau lulus, kalau nggak lulus pas gimana gitu kan. Singkat cerita lulus. Alhamdulillahnya lulus.
Dan sekarang di bidik misi, Iya. dibiayai oleh negara lah istilahnya. Dibiayai oleh negara, alhamdulillahnya iya. Jadi ya mungkin perjuangan dan apa sih istilahnya, perjuangan dan perjalanan hidup seseorang itu mungkin beda-beda ya. Jadi kalau kamu justru dari keterbatasan, kamu berupaya untuk tetap semangat walaupun diejek orang, dikatain gini. Di rumah ada kasus laki-laki, dia bapaknya PNS, orang kaya, dikasih uang untuk kuliah nggak mau. Bayangkan kan? Ya, artinya pengalaman hidup seseorang berbeda-beda. Saya katakan tadi, mengapa saya katakan orang dimotivasi, dikasih uang suruh kuliah, dia nggak mau. Bahkan dia berhenti di SMP. Jadi makanya beruntung orang-orang yang punya semangat dan bersamaan dengan biaya kan. Iya. Dan dari kisah kamu saya benar-benar dari kisah kamu saya bersyukur gitu. Maksudnya saya baru kemudian merefleksikan ternyata biaya itu sangat mengganggu terhadap keinginan seseorang. Iya, sangat. Apalagi perempuan. Apalagi posisinya perempuan di pelosok desa, yang mana kalau di desa itu kan biasanya lulus SMP udah dinikahin gitu. Apalagi SMA kalau lulus gak kuliah itu anggapannya itu gimana, tak kerpajuh gitu. Gitu pastinya dijodohin atau dicarikan pekerjaan sama orang tua yang sekiranya itu bukan di Madura tapi di rantauan juga gitu. Nah, ini kan yang ingin saya bahas lebih lanjut, ini kan soal wawasan ya. Jadi orang yang hanya wawasan SD, mohon maaf bukan maksud mau mendiskreditkan, tentu kan beda orang yang hanya lulusan SD dengan lulusan sarjana gitu kan. Nah, kamu sekarang sudah kampus ya. Jadi pulang ke rumah gimana ketemu dengan orang-orang yang wawasannya masih, mohon maaf masih mungkin masih mengejek, masih kurang maju. Gimana responmu ketika ketemu dengan orang seperti itu? Ketika saya bertemu dengan orang yang pernah mencemooh saya gitu ya, saya tidak pernah benci terhadap mereka, tetapi saya berharap semoga pada suatu saat dengan prestasi saya bisa menunjukkan bahwasanya perempuan itu bisa. Dan alhamdulillah kuliah di semester 2 itu saya ditarik sebagai guru di salah satu madrasah di desa saya. Dan juga berbarengan dengan itu saya juga ditarik menjadi fasilitator sebuah organisasi Palang Merah Remaja di SMK Miftahul Ulum Lesong Lao. Jadi dengan cita-cita saya waktu SD sebagai patokan bahwasanya orang yang menjadi motivator lah terhadap saya, bahwasanya profesinya sebagai guru, alhamdulillah saya juga sebagai guru juga gitu. Sudah beberapa langkah tercapai gitu. Alhamdulillah. Tapi kan itu bukan karena kamu ingin balas dendam kan kepada orang yang mencemooh. Bukan, tapi iya. Tapi nggak apa-apa, itu balas dendam yang positif. Alhamdulillahnya iya Kak, iya. Jadi tapi saya bersyukur emang di wilayah Pantura Pamekasan ini kan yang muncul ke selatan ini kan, anggaplah saya orang selatan ya. Iya. Yang muncul ke daerah kota ini kan, mohon maaf, berita-berita yang munculnya kan carok, gitu kan, ada sengketa pilkada carok, gitu kan, ya wilayah utara, gitu kan, itu yang sampai hari ini di wilayah mungkin di wilayah selatan, warga-warga di kota ini mikir ini kok ngeri ya di Pantura, gitu kan, ya mungkin salah satunya, mungkin saya pikir salah satu dari apa istilahnya tindakan-tindakan itu, saya pikir salah satunya mungkin perbedaan wawasan memang. Mana ada orang yang sudah lulus sarjana tiba-tiba main bacok-bacokan kan? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Karena mereka sudah ditempa sama ilmu pengetahuan. Dan di kampus sudah biasa berbeda pendapat gitu. Iya. Kan yang jarang ditemukan di desa, orang beda pendapat pukul-pukulan gitu. Iya. Ya gitu. Di kampus orang beda pendapat biasa gitu kan. Biasa aja, cuman palingan ngopi, saling sharing, cari jalan keluar bersama gitu. Ya, debat ya, main halus lah gitu. Iya gitu. Nah, makanya di wilayah kamu juga kan masih ada istilah. Masih ada. Dan makanya saya katakan tadi, saya bersyukur kalau misalkan jumlah sarjana semakin banyak dan wilayah Pamekasan, utamanya Pantura keluar dari stigma itu kan gitu kan. Semoga saja. Amin. Dan sampai sekarang kan masih ada kan peristiwa-peristiwa di masih peristiwa yang seperti itu tetap saja terjadi. Artinya sebagai orang Pantura di pelosok, kamu sendiri memandangnya gimana soal itu? Artinya biar orang mikir bahwa orang Pantura sama nggak sama dong, ya kan? Orang Pantura nggak sama kan? Iya, nggak sama. Gitu kan? Jadi kamu mandangnya gimana kasus-kasus seperti itu yang memang itu ada di lingkungan kamu gitu? Iya. Terkait menanggapi kasus-kasus pembunuhan yang seperti itu ya Kak. Kalau dari saya pribadi itu hanya bisa bercakap nih serah gitu ya, Cak Maturana gitu kan. Karena anggapan atau perilaku yang seperti itu
muncul ketika seseorang itu minim terhadap pendidikannya. Karena ketika kita sudah dibekali dengan beberapa banyak ilmu pengetahuan, kita itu akan berpikir lebih jernih, akan berpikir lebih dingin kembali bahwasanya ini pasti ada jalan keluar gitu. Kalau tanggapan saya terhadap peristiwa seperti itu, semoga saja dengan banyaknya generasi-generasi yang bisa melanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi itu bisa mengubah pemikiran yang seperti ini, karena kan semuanya tergantung pada generasi mudanya. Kalau generasi mudanya itu semakin banyak yang sarjana, banyak yang berpendidikan, insya Allah pemikiran atau perbuatan yang tidak diinginkan seperti ini pasti berkurang gitu. Betul, sedikit-sedikit berkurang ya? Iya. Dan kamu sarjana kedua nanti berarti? Di kampung kamu berarti? Kalau semoga saja iya, karena di seangkatan saya di sini selain dari yang menjadi motivator saya ini kan masih sarjana pertama nih. Seangkatan saya itu ada 4 orang cewek. Dari satu desa saya cuman 4 orang yang kuliah. Salah satunya saya gitu. Semoga saja kami berempat bisa menjadi motivator terhadap generasi-generasi selanjutnya, meskipun perempuan dari pelosok desa itu juga bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Nah, teman-teman kamu kan pasti banyak juga yang dinikahkan. Banyak banget, Pak. Ada juga yang masih adik kelas saya itu sudah punya anak, sudah jadi janda. Mirisnya seperti itu. Jadi janda? Iya. Berarti cerai dong? Iya. Berarti nggak ada perempuan yang dengan suami disebut janda, berarti cerai dong? Janda, iya. Mirisnya seperti itu. Ya itu kan juga efek dari, ya kalau orang dulu mungkin orang dulu kan yang orang-orang zaman dulu kan nikah mereka baik-baik saja karena teknologi tidak berkembang, orang jujur-jujur semua kan. Iya. Sekarang kan justru nggak sekolah, masih pendidikan pola lama, ketemu dengan situasi teknologi, komunikasi itu juga bisa merusak karena mentalnya nggak siap mungkin. Iya. Nah, ini kan berarti nanti 4-4-nya sarjana nanti. Amin. Berarti nanti semakin banyak ini ya. Amin. Nah, gimana kalau kamu ketemu sama teman-teman kamu yang nggak sarjana gitu? Ngobrol-ngobrol gimana gitu? Kalau ketemu sama teman-teman yang tidak melanjutkan pendidikan itu sebenarnya mereka ketemu sama saya itu kayak gimana? Kayak minder gitu sebenarnya. Bahwasanya wah Nurul kuliah, saya enggak gitu. Okay. Dan kelihatan dari cara mereka sebelumnya kelihatan dari cara mereka memandang saya itu kayak menjauh gitu loh. Padahal di sisi lain, di sisi lain saya juga ingin merangkul mereka bahwasanya tidak ada kata terlambat untuk belajar gitu. Oke. Ini pertanyaan saya kemudian. Jadi yang menginginkan mereka berhenti kuliah lebih ke anaknya sebenarnya pada orang tuanya atau lingkungannya sih? Kalau bicara masalah itu sebenarnya komplikasi sih Mas kalau di Pantura. Terkadang gini kan, orang tua semangat untuk menyekolahkan anak, tetapi anaknya yang tidak semangat. Kadang ada begitu. Ada yang begitu. Anak semangat kuliah, tapi orang tuanya yang membatasi dengan pemikiran kolot bahwasanya perempuan itu gak bakalan kemana-mana, pastinya di dapur gitu. Ada juga kasus yang keduanya nggak mau gitu. Ada memang ada. Ada orang tuanya yang nggak mau. Ada memang kalau dua-duanya nggak mau itu, tapi cuma 1-2. Biasanya dari orang tua, dari anak gitu. Jadi beragam sekali ya. Banyak. Dan kalau cowoknya banyak yang sarjana? Alhamdulillah kalau cowoknya banyak. Kalau ini cewek ini yang jadi pelopor berarti. Iya. Ini sekarang tahun 2022 loh ya, bukan tahun 1990. Ini tahun 2022, bukan tahun 1990. Bukan tahun ini masih satu sarjana. Masih satu sarjana. Perempuan. Iya. Ya mungkin ya sudahlah, saya tidak mau ngurus itu. Jadi maksud saya beruntunglah kamu yang punya semangat di situ. Alhamdulillah. Ya kan jalan baik seseorang kalau nggak disyukuri gimana kan? Kan bisa saja kamu terjerumus, kamu nggak ngelanjutkan kan? Bisa saja. Jadi kamu sampai di titik ini kan berarti patut disyukuri. Alhamdulillah iya. Saya bersyukur banget bahwasanya Tuhan mempercayakan posisi dan tanggung jawab sekarang ini saya bersyukur banget karena tidak semua orang bisa berada di posisi saya gitu. Nah itu maksudnya. Jadi itu yang saya maksud dari awal tadi ngomong itu kenapa kamu ya? Kan sudah terjawab dan sekarang mama kamu tetap ngirimin uang? Ada, iya ada. Tetap meskipun saya kan tanggung jawab orang tua kan pastinya tidak luput terhadap anak gitu. Gimana komunikasi terakhir dengan mama ketika kamu sudah kuliah gitu kan? Nangis beliau. Artinya kamu terharu gitu. Kamu sampai di titik ini. Sampai di titik ini mama itu terharu.
gitu. Gak nyangka gitu kamu yang dulu dihina-hina sama orang ini alhamdulillah kamu bisa membungkam mulut mereka dengan prestasi gitu. Alhamdulillahnya gitu. Balas dendam ini. Oke, terakhir ini. Kamu apa cita-citanya? Cita-cita saya jadi dosen. Itu titik fokus pertama saya jadi dosen. Terkait sampingannya itu saya ingin menjadi bagaimana tetap menjadi motivator di lingkungan saya supaya pendidikan itu tetap berjalan gitu. Terutamanya bagi kaum perempuan karena memang di sana miris sekali gitu. Oke, nanti kita ngumpul-ngumpul kalau bisa yang sarjana pertama aja ke sini. Kita ngobrol bertiga. Oke ya? Oke. Terima kasih Nurul, terima kasih sudah ngobrol ke sini. Dan saya pikir ini memang perbincangan yang para perempuan yang tinggal di pelosok penting menonton ini, bahwa ekonomi bukan kendala, yang penting ada semangat, kita terus berprestasi, prestasi itu membuka jalan, jangan takut berkomunikasi dengan siapapun agar kita dapat jalan, begitu kan. Tidak ada yang sangka ya, kamu ada dapat di titik ini dan dapat beasiswa lagi. Beasiswa ini bukan dibiayai orang tua ini, bukan beasiswa orang tua, beasiswa pemerintah. Oke, mungkin cuma itu. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol dan semoga bermanfaat. Teman-teman, saya